Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kansa dari kelas X MIPA 2 ingin menjelaskan tentang cerita asal-muasal legenda Danau Toba. Pada suatu hari, di suatu desa di Sumatera Utara, hiduplah seorang petani yang bernama Toba. Dia menyendiri di sebuah lembah yang landai dan subur. Dia bekerja di pertanian untuk mencukupi kehidupannya. Selain mengerjakan ladangnya, Pak Toba pun pergi memancing di sungai yang berada tak jauh dari rumahnya. Sangat mudah bagi Pak Toba untuk memancing ikan karena air di sungai tersebut sangatlah jernih. Memang karena banyak kos ikan yang hidup di sana. Kemudian ikan hasil tangkapannya digunakan untuk dimasak dan untuk dimakan. Pada suatu sore, Pak Toba ingin pergi memancing Pada suatu sore, setelah Pak Toba pergi ke ladang, ia pun memancing. Setelah menunggu sekian lama, namun tidak ada satu ikan pun yang berhasil didapatnya. Pak Toba pun merasa kesal. Kemudian, dia memutuskan untuk pergi ke rumahnya. Namun, setelah dia berusaha mengangkat pancingnya, namun pancingnya disambar oleh ikan yang sangatlah besar. Dari perasaan yang kesal menjadi perasaan yang gembira. Setelah beberapa lama, Pak Toba membiarkan pancingnya ke sana kemari. Kemudian Pak Toba pun mengentakkan pancingnya dan muncullah seekor ikan besar yang sangatlah besar yang berada di ujung pancingnya tersebut. Setelah berhasil didapatkan ikan besar tersebut, kemudian Pak Toba meletakkan ikan tersebut di suatu tempat. Dan kemudian Pak Toba pergi ke sungai untuk mandi. Ketika pergi meninggalkan sungai untuk pulang, hari mulailah senja. Setibanya di rumah, Pak Toba pun langsung menuju dapur untuk memasang ikan pancingannya tersebut. Kemudian ia langsung menyiapkan kompor dan apinya. Namun sayangnya kayu bakarnya habis. Kemudian Pak Toba kembali ke bawah untuk mencari kayu bakar yang berada di kolong rumahnya. Setelah mengambil beberapa kayu bakar di kolong rumahnya, Pak Toba pun kembali menuju dapur. Pada saat lelaki itu kembali ke dapur, namun ikan tersebut sudah tidak ada dan berubah menjadi kepingan emas. Pak Toba pun merasa bingung dan dia pun kembali ke kamar. Ketika di kamar, betapa terkejutnya Pak Toba melihat seorang wanita yang berada di kamarnya, dan wanita tersebut memandang Pak Toba sambil kebingungan juga. Diceritakan oleh perempuan tersebut bahwa dia adalah penjelmaan dari ikan tersebut, dan kepingan emas merupakan penjelmaan dari sisik-sisiknya. Setelah beberapa minggu, akhirnya perempuan tersebut menyetujui akan lamarannya dengan Pak Toba dengan syarat Pak Toba tidak akan mengasih tahu bahwa asal-usul istrinya tersebut. Setahun kemudian, mereka pun dikaruniai oleh seorang anak laki-laki yang bernama Samosir. Samosir itu sangat dimanjakan oleh ibunya sehingga dia memiliki sifat yang tidak baik dan pemalas. Setelah cukup besar, Samosir sering disuruh ibunya untuk mengantarkan makanan untuk bapaknya pergi ke ladang. Namun, ia pun sering menolak dan ibunya pun yang pergi ke ladang untuk mengantarkan nasi kepada Pak Toba. Pada suatu sore, anak tersebut disuruh ibunya untuk mengantarkan nasi bapaknya ke ladang, namun dia menolak. Namun karena disuruh terus oleh ibunya, akhirnya dia pun mengiyakan dan pergi dengan perasaan kesal. Di sepanjang perjalanan, Samosir pun memakan makanan yang diuntukkan ayahnya. Dan dia pun mengasih sedikit makanan yang dia tidak habiskan untuk ayahnya tersebut. Ketika ayahnya tahu bahwa makanannya merupakan sisa-sisa dari anaknya, dia pun marah besar pada Samosir dan kehilangan kesabarannya, dan Samosir pun dipukul dengan mengatakan, "Dasar anak kurang ajar, tak tahu dihuntung. Betul-betul kau anaknya berasal dari perempuan, dari ikan."
Sambil menangis, ia pun berlari-lari menuju rumahnya. Sesampainya di rumah, dia menceritakan kepada ibunya tentang pengakuan ayahnya terhadapnya. Dengan perasaan kesal, ibunya pun sedih dan sangat kecewa karena Pak Toba tidak menepati janjinya tersebut dan melanggar semua persyaratannya. Si ibu pun menyuruh anaknya pergi ke atas bukit yang tidak jauh dari rumahnya dan menaiki pohon tertinggi yang berada di bukit tersebut. Ketika seorang ibu melihat anaknya yang sudah tampak berada di sebuah pohon tertinggi di atas bukit, kemudian dia pun pergi ke sungai yang berada tak jauh dari rumahnya. Ketika di tepi sungai, terdapat suara gemuruh petir yang menyambar yang menggelegar. Setelah itu, perempuan itu turun ke sungai dan seketika berubah menjadi ikan besar. Pada saat yang sama, sungai pun menjadi banjir dan turunlah hujan yang sangat lebat. Beberapa saat kemudian, sungai itu mulai mengeluap dan kemana-mana sehingga tergenanglah lembah tempat sungai tersebut. Pak Toba pun tidak dapat menyelamatkan dirinya dan dia pun mati tenggelam di sekitaran sungai tersebut. Lama-kelamaan, air tersebut semakin menggenangi sungai tersebut hingga terbentuk menjadi sebuah danau. Danau tersebut diberi nama oleh orang daerah segitu disebut dengan Danau Toba. Kemudian, pulau yang kecil yang terdapat di tengah-tengah danau tersebut dinamakan Pulau Samosir. Sekian cerita dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.